sering berbicara, atau menjaga jarak karena malu atau segan. Adabnya tetap harus dijaga. Contohnya, tidak memotong pembicaraan guru, tidak membantah dengan nada tinggi, tidak mempermainkan materi yang sedang diajarkan, tidak menyebut nama guru tanpa panggilan hormat seperti ustadz, bu guru, atau lainnya. Imam Syafi'i bahkan berkata, aku membuka lembaran di depan guruku perlahan-lahan karena aku tidak ingin kertas itu berisik dan mengganggunya. Kedekatan itu seperti ujian tambahan. Jika murid dekat dengan guru, maka justru adabnya harus lebih dijaga. Kenapa? Karena godaan terlalu santai sering muncul. Kadang murid jadi lupa diri, bercanda berlebihan, atau merasa boleh menyerah karena merasa dekat. Ada juga yang merasa bisa menegur atau mengkritik guru dengan cara yang tidak sopan karena terbiasa. Tapi seharusnya semakin tahu batas. Nah, ia menjaga jarak bukan berarti kurang akrab. Sebaliknya, guru yang menjaga jarak belum tentu dingin atau tak sopan. Justru banyak dari mereka yang menunjukkan hormat dengan menjaga batas interaksi. Mereka lebih banyak mendengar dan tidak berani milah, selalu minta izin sebelum bertanya. Ini pun bentuk adab yang sangat liar. Kuncinya tahu waktu dan sikap. Apakah boleh bercanda dengan guru? Boleh, jika guru mengizinkan dan suasananya tepat. Tapi jangan sampai kedekatan merusak tata krama. Adab yang sejati adalah ketika seseorang bisa menempatkan diri sesuai waktunya. Ketika belajar, serius dan sopan. Ketika santai, ringan tapi tetap hormat. Ketika berdiskusi, terbuka tapi tak membantah, kasar. Jadi untuk kesimpulannya, adab terhadap guru tidak berkurang meski murid dekat atau akrab. Justru yang dekat diuji dengan kesadaran, menjaga sikap, dan yang menjaga jarak diuji dengan keberanian untuk tetap aktif belajar tanpa kehilangan adab. Adab bukan soal jarak, tapi soal hati yang tahu cara menghormati. Kedekatan yang tak menjaga adab bisa membawa celaka, tapi jarak yang dipenuhi hormat bisa membawa berkah. Semoga Allah menjadikan kita murid-murid yang adabnya terjaga dan ilmu kita dapat penuh manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih moderator. Baik, syukran kasiran kepada Ohtisipa telah menjawab pertanyaan tadi, guys. Izin bacakan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ti, Ane izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rio Putra, asal Kalimantan Timur, Samarinda. Pertanyaan, kadang-kadang kita terlalu fokus ke apa yang kita kejar sampai lupa siapa yang kita tinggalkan. Salah nggak nih kalau begitu? Tolong dijelaskan. Afwan, syukuran sebelum dan sesudahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita terlalu fokus ke apa yang kita kejar. Katanya terlalu fokus ke apa yang kita kejar sampai lupa siapa yang kita tinggalkan. Salah nggak kalau begitu? Iya. Jadi untuk jawabannya iya. Itu bisa jadi kesalahan. Jika yang kita tinggalkan adalah orang-orang yang Allah buatkan atas kita jaga, itu memang diberi usaha, mengejar cita-cita, bekerja, belajar, dan berjuang. Tapi Islam tidak mengajar sesuatu dan melalaikan hak orang lain, terutama orang tua yang doanya menjadi jalan keberkahan. Kedua, anak, istri atau keluarga yang menjadi amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah. Ketiga, sahabat yang setia yang dulu selalu ada di saat kita butuh. Keempat, bahkan diri sendiri yang sering kita abaikan hanya haknya untuk istirahat, ibadah, dan muhasabah. Kita diuji bukan hanya dengan apa yang kita kejar, tapi juga apa yang kita abaikan. Mengejar sesuatu itu tidak salah. Boleh, silahkan. Selama tujuannya halal dan caranya baik. Tapi kalau kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa sholat, mengejar mimpi tapi lupa sama orang tua, mengejar ambisi sampai menyakiti orang yang
orang yang sayang, maka itu tanda kita kehilangan arah. Karena keberkahan tidak hanya ada pada hasil, tapi juga pada cara dan siapa yang kita libatkan di sepanjang perjalanan. Renungan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Quran Surah Al-Fath ayat 7. Artinya kita boleh punya ambisi dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Dan akhirat itu bukan cuma ibadah formal, tapi juga hubungan dan amanah kepada sesama manusia. Jadi kesimpulannya, salah jika dalam mengejar sesuatu kita sampai melupakan kewajiban yang amanah. Tapi tidak salah jika kita tetap menyeimbangkan antara usaha dan tanggung jawab. Kejarlah mimpi, tapi jangan sampai ada hati yang hancur karena kita tinggal pergi. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar siapa yang pernah sabar menemani kita. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam apa yang kita kejar dan kemampuan menjaga apa yang kita punya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, syukran kasiran Hikmat telah menjawabnya, Nggih. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwanti, Ana izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukarramah, asal Sulawesi Selatan. Bisakah seseorang kehilangan keberkahan ilmunya karena satu adab yang dilanggar meski itu tanpa sengaja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi, bisakah seseorang kehilangan keberkahan ilmunya karena satu adab yang dilanggar meski itu tanpa sengaja? Jadi jawabannya bisa. Bahkan satu pelanggaran adab, meski tampak ringan atau terjadi tanpa sengaja, dapat menghalangi keberkahan ilmu. Karena adab adalah pintu masuknya cahaya ilmu ke dalam hati. Para ulama salaf dahulu sangat menjaga adab, sampai mereka lebih takut kehilangan adab daripada kehilangan ilmu. Sebab ilmu bisa dicari, tapi keberkahannya tergantung pada hati yang bersih dan sikap yang benar. Contoh dari ulama salaf, Imam Malik pernah menolak mengajar seorang murid hanya karena ia tidak duduk dengan sopan di majelis ilmu. Imam Syafi'i berkata, aku membuka lembaran di depan guruku pelan-pelan karena aku tak ingin suara kertas itu mengganggunya. Bayangkan, suara lembaran pun dianggap bisa mengurangi adab. Namun Allah Maha Adil dan Maha Pengampun. Bentar. Sebentar. Jika adab yang dilanggar itu terjadi tanpa sengaja, lalu kita segera menyadari dan memperbaikinya, serta memohon ampun dan kembali memperbaiki niat, maka insya Allah tidak akan mencabut keberkahan ilmu tersebut secara mutlak. Justru kesadaran dan taubat itulah yang bisa membuka kembali pintu keberkahan. Allah melihat keikhlasan dan hati, bukan
sekedar penampilan atau ucapan luar. Jadi kesimpulannya, adab adalah penentu utama keberkahan ilmu. Meski satu pelanggaran adab bisa menjadi penghalang, tapi jika disertai taubat dan niat memperbaiki diri, Allah akan membuka kembali pintunya. Maka jangan takut belajar, tapi takutlah jika ilmu yang kita pelajari tidak kita jaga dengan adab. Jaga lisan, sikap, dan hati saat menuntut ilmu. Karena ilmu adalah nur, dan nur tidak akan masuk ke hati yang kasar, sombong, atau lalai. Semoga kita termasuk penuntut ilmu yang tidak hanya cerdas, tapi juga beradab, karena adab adalah mahkota para pencari ilmu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Syukran kasiran kepada Allah telah menjawab pertanyaan ini. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Izin membacakan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana izin bertanya lagi. Pertanyaannya, kalau seseorang pernah merawat kita dalam diam, layakkah kita membalasnya dengan diam juga saat menjauh? Tolong dijelaskan apa syukran sebelum dan sesudahnya. Baik. Kalau pertanyaannya tadi pertanyaannya tadi, kalau seseorang pernah merawat kita dalam diam, layak kita membalasnya dengan diam juga saat menjauh. Jawab, secara adab dan hati nurani tidak layak bagi kita membalas kebaikan diam-diam seseorang dengan kepergian diam-diam pula tanpa pamit, tanpa ucapan, tanpa terima kasih, dan tanpa doa kebaikan. Seseorang yang merawat kita dalam diam, yang mendoakan tanpa diminta, yang memperhatikan tanpa pamrih, itu adalah bentuk cinta tulus yang langka di dunia hari ini. Dan sebaik-baik balasan bagi mereka adalah doa, kejujuran, dan penghormatan. Menghilang tanpa penjelasan, luka yang tak terlihat. Mungkin kita punya alasan untuk menjauh, karena menjaga diri, menjaga hati, atau ingin lebih baik. Tapi ingat, cara kita menjauh pun akan menjadi bagian dari adab dan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Apalagi yang kau pergi itu tanpa pamitan, tanpa memberitahu orang tuamu, tanpa memberitahu orang rumahmu, sehingga membuat orang rumah khawatir. Wallahu alam. Betapa sakitnya hati orang tuamu ketika mendengar lari dari rumah tanpa kabar, tanpa apa. Mungkin jika seseorang pernah ada untukmu di masa sulit, maka jangan biarkan dia merasa tak pernah berhati, hanya karena kamu kini memilih jalan sendiri. Berterima kasih tidak harus panjang, pamit tidak harus dramatis, cukup sampaikan dengan adab. Jangan gini, maaf, mungkin saya nggak bisa seperti dulu, tapi terima kasih atas segala perhatian dan doa yang tak pernah saya minta, tapi kau berikan tanpa syarat. Menjaga jarak boleh, tapi jangan menghapus jejak kebaikan. Menjauh bukan dosa, tapi menjauh tanpa menghargai kebaikan yang pernah ada, itu bisa melukai Islam. Itu bisa melukai orang yang kau tinggali itu. Nah, Islam mengajarkan balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, kan? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, sebaliknya, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau tak bisa membalas, minimal jangan menyakiti. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa menghargai manusia, terutama orang tua, adalah bagian dari syukur kepada Allah. Jadi untuk kesimpulannya, tidak layak membalas perhatian yang diam-diam dengan kepergian yang juga diam-diam. Berterima kasih dan berpamitan adalah bentuk kematangan iman dan adab. Jika ingin menjaga jarak, lakukanlah dengan cara yang santun dan menyembuhkan, bukan dengan cara yang meninggalkan luka baru. Bukannya langsung captus, langsung pergi, langsung tanpa pamit langsung, sehingga membuat orang rumah khawatir. Jika tak bisa hadir lagi, setidaknya tinggalkan jejak doa dan kebaikan. Karena mungkin seseorang pernah menjadi rumah untukmu dalam sepi, maka jangan pergi seperti pencuri. Yang semoga Allah menjadikan kita hamba yang berdiri, tahu balas budi, tahu bagaimana menjaga hati orang lain sebagaimana kita ingin hati kita dijaga. Semoga kita juga orang-orang yang selalu patuh kepada kedua orang tuanya, yang tidak pernah membentak orang tuanya. Semoga ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, syukran Mas Ira kepada Ohti juga dalam menjawab pertanyaan tadi nih. Baik, sepertinya ada yang ingin bertanya lagi. Baik, tadi saya sudah bertanya, saya tanya lagi, apakah saya memperkenalkan diri lagi? Tidak perlu ya. Baik, saya ingin bertanya tentang di tempat kerja. Di tempat kerja kita tuh kan ada yang seumuran, ada yang lebih tua. Kita memahami bahwasanya di tempat kerja tersebut mungkin orang tua kita, teman kerja kita yang sudah tua tersebut dah lanjut umur, tidak lagi mempunyai teman cerita. Jadi dia dalam keadaan mungkin terpaksa bercerita kepada yang umurnya jauh lebih muda daripada dia. Bagaimana sikap kita atau adab kita terhadap yang jika seperti posisi kita dari yang lebih muda ke yang tua? Karena kalau kita terlalu menganggap diri kita anak-anak, itu ceritanya jadi kurang nyambung curhatnya dari orang tua. Tapi kalau kita mungkin bisa berbagi atau menganggap mungkin dekat dengan orang tua tersebut, misal kita menganggap diri kita umurnya selisih itu sedikit padahal jauh gitu kan, supaya nyambung cerita dia, mungkin tentang kerjaan yang mungkin banyak menumpuk masalahnya. Nah, itu bagaimana adab kita terhadap orang tua yang mungkin butuh tempat cerita dalam masalah yang dia kerjakan, seperti itu. Baik. Cara menanggapinya kan? Atau gimana sih cara menanggapinya? Iya, seperti itu. Maksudnya ini kan kita kan kerja di tempat kerja itu kan tentu kita bergabung dengan berbagai umuran. Ada yang muda, ada yang baru tamat, ada yang sudah lama kali kerja di tempat tersebut. Nah, kan seiring waktu kan ada di tempat kerja tersebut kan ada teman-teman yang udah pergi gitu. Jadi tersisalah beberapa orang yang tua lah atau senior yang di tempat kerja itu cuma bertahan. Terus kita yang muda kan eh, yang tua nih pengen ngajak cerita, sementara kita yang muda nih kan kurang sopan mendengar cerita orang tua. Tapi kalau kita tak dengar, kita nggak tahu nanti masalah entah apa gitu. Jadi kita tuh jadikan tempat curhat lah gitu kan, atau mungkin masalah problem kerja gitu kan, atau cerita dia lama-lama gitu supaya beban kerja dia tuh hilang gitu ya kan. Adalah tempat dia cerita gitu, karena teman-teman seumuran dia tuh sudah tidak ada di tempat kerja gitu. Jadi bagaimana adab kita terhadap orang tua yang seperti itu ya kan? Apakah kita harus menganggapnya seperti teman sebaya? Karena kalau kita anggap teman sebaya, sepertinya ceritanya nggak nyambung gitu, karena memang
orang tua tersebut sepertinya nyaman cerita kalau kita eh, menganggap umur kita setara lah dengan dia, seperti itu. Cara menanggapinya bagaimana gitu. Nah, Mak, itu dengarkan dulu, dengarkan dengan penuh hormat karena dia lebih tua kan dari kita. Nah, jangan potong pembicaraan mereka. Walau kita merasa tahu solusinya, tahan dulu untuk bicara. Utamakan mendengar orang tua. Orang tua kadang bukan ingin solusi, tapi ingin dimengerti. Ada pertama adalah mendengar, kita tidak merasa lebih tahu, walau sebenarnya tahu. Kedua, tunjukkan empati, bukan menggurui. Kita boleh memberi masukan, tapi jangan sampai terasa seperti menasihati dari atas. Gunakan bahasa rendah hati. Contohnya gini, kalau boleh, Ana sharing sedikit ya, Bu atau Pak. Terus kalau misalnya tak lagi, nah itu biasa panggil Ana atau apa kan, Ana nggak tahu banyak sih, tapi Ana pernah dengar dari Ustadz ini, banyak gitulah. Terus mungkin pendapat saya belum tentu benar, tapi pokoknya dengan cara yang sopan gitu, dengan berbicara dengan yang sopan gitu. Nah, gunakan nada dan bahasa yang membuat mereka tetap merasa lebih tinggi, bukan direndahkan oleh usia kita yang lebih muda. Terus ketiga, jaga rahasia, jangan jadi penyebar cerita. Kalau mereka curhat hal pribadi, itu adalah amanah, jangan bawa ke teman lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang berkata kepadamu dengan suatu pembicaraan, lalu dia menoleh kiri kanan, maka itu adalah amanah. Riwayat Abu Daud. Keempat, jangan merasa lebih hebat karena dipercaya. Kadang kita merasa, wah istimewa banget, aku karena orang tua mau terbuka ke kita. Hati-hati, itu adalah ujian kesombongan kecil. Balaslah kepercayaan itu dengan tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati dan semakin berakhlak baik. Kelima, tetap jaga adab dalam bercanda atau menanggapi. Walau suasana hati, tetap jaga ucapan. Walaupun suasana hati kita memburuk atau apalah, tetap jaga ucapan kita. Jangan pakai panggilan kasar atau terlalu akrab seperti ke teman sebaya. Gunakan kata sopan, ibu, bapak, atau nama sapaan yang hormat kayak Pak Udin, kayak Bu Lilis. Maaf ibu Lilis, sedikit mau ngasih tahu. Pokoknya bicarakan dengan pelan-pelan, dengan cara lemah lembut, supaya dia sebagai orang tua tuh gini ya, orang tua tuh kadang hatinya agak sensitif. Jadi kita anak muda itu harus lebih pelan-pelan gitu untuk menasihatinya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dengarkan dengan hati, bukan sekedar telinga. Balas curhat mereka dengan empati, bukan ceramah. Jaga rahasia, jaga sikap, dan jaga adab. Kita boleh muda, tapi adab yang tinggi akan membuat kita lebih dewasa dari usia. Adab itu bukan hanya bagaimana kita bicara, tapi juga bagaimana kita menjaga hati yang adab itu bukan hanya bagaimana kita bicara, tapi juga bagaimana kita menjaga hati orang yang bicara dengan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang penuh adab dalam berbicara dan mendengarkan. Dan semoga setiap interaksi kita menjadi sebab turunnya berkah dan kasih sayang dari Allah. Barakallahu fikum. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, syukran kasiran kepada Otishifa telah menjawab pertanyaan tadi. Afwan Osti, apa kajiannya mau ditutup sekarang atau nanti? Jika masih ada yang mau bertanya, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya Henning, saya sebenarnya apa namanya, ketika ada seseorang ingin berbagi ilmu tuh, saya senang sekali ya. Baik, karena memang saudara Henning masih apa ya, masih banyak waktu luang, saya ingin bertanya lagi. Gini, dalam adab nih kan saya nggak tahu sebelumnya kita tuh dapat apa ya, karena memang basic saya bukan bukan agama gitu kan, baru-baru belajar ngaji nih yang serius tuh sekarang. Jadi dulu dulunya belajar fisika, jadi di situ tuh memang kita tuh merasa seperti yang sudah sampaikan tadi, memang agak sombong orangnya gitu ya kan. Jadi masuk sekali sampainya gini, kalau bagaimana kalau kita mengajar itu kan, terus anak-anak murid kita tuh nggak beradab gitu kan, ini kan jadi problem juga di banyak sekolah sepertinya gitu kan. Apakah kita harus marah atau bagaimana? Sementara kan kita tahu kan apa namanya, saya udah coba beradab, berkata lemah lembut, anak-anak semuanya diam gitu kan, tapi nyatanya nggak didengerin gitu. Mungkin dengar waktu di awal menit pertama, 5 menit pertama mungkin ngomong kita tuh didengar, tapi ketika udah pertengahan pelajaran tuh udah nggak didengar lagi, jadi murid-murid kita tuh kayak nggak punya adab semua gitu ya kan. Itu bagaimana gitu? Maksudnya menanggapi murid-murid yang gak dadap. Kayak Iya, gimana? iya, murid-muridnya yang pertamanya mereka tuh beradab gitu kan. Maksudnya kan duduk yang rapi, bagus, bukunya dikeluarin semuanya dan dirapin semuanya. Tapi kan di tengah perjalanan mengajar kan, mereka kan nggak selalu dengar guru gitu. Mungkin menit ada waktu kita belajar mungkin 1 jam, 10 menit pertama tuh mendengarkan, anak-anak perhatian ke depan, mereka perhatikan. Tapi ketika udah menit 20 itu udah nggak lagi, mereka sibuk dengan kasihkan mereka sendiri, ada yang sibuk mau pulang, ada yang sibuk mau istirahat, ada yang sibuk mau permisi aja gitu ya kan. Jadi suasananya udah nggak ada adab lagi gitu. Jadi bagaimana itu, sementara kita pengennya anak murid tuh ilmunya bermanfaat gitu kan. Jadi bagaimana tuh adab adab kita ngomong sama anak-anak gitu kan. Nah, itu bagaimana sudah. Kayak eh, cara menghadapinya tuh, yang pertama tuh jangan langsung dimarahi, tapi amati dan dekati. Kadang perubahan sikap bukan karena kesengajaan, bisa jadi dia ada masalah di rumah, sedang merasa tidak dihargai, merasa lelah atau kehilangan motivasi, atau sedang diuji hati oleh setan. Hukumi keadaan dengan ilmu, jangan dengan emosi. Kedua, ajak bicara secara pribadi, bukan di depan umum. Gunakan pendekatan hati, terus bilang gini, Ana perhatikan, akhir-akhir ini kamu agak berubah. Kamu gak apa-apa? Atau kalau ada hal yang kamu gak nyaman, kamu bisa cerita. Dengan begini murid akan merasa didengar, bukan dihakimi. Terus, ketiga, ingatkan dengan lembut bahwa adab adalah pintu berkah. Sampaikan kisah para ulama salaf yang lebih dahulu belajar adab sebelum ilmu. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan banyak ulama lainnya katakan orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak tahu, tapi yang paling takut dan paling beradab. Keempat, berdoa diam-diam untuk murid itu. Kadang yang mengubah hati bukan kata-kata kita, tapi doa kita yang tersembunyi. Ya Allah, lembutkanlah hatinya, keadabnya, dan tuntun dia kembali ke jalan yang engkau ridhoi. Kelima, Kelima, jika dia mengulang terus, beri peringatan tegas, tapi tetap dengan adab. Adik, ngomong gini, nah, akhlak ini tidak pantas bagi penuntut ilmu. Kalau kamu ingin tetap menuntut ilmu, kamu harus memperbaiki sikap. Tegas, tapi jangan kasar. Teguran harus mendidik, bukan melukai.
Keenam, jangan buru-buru menyerah. Kadang hati yang keras butuh waktu untuk dilunakkan. Tugas kita bukan menjatuhkan, tapi menjadi penunjuk jalan menuju perbaikan. Jadi untuk kesimpulannya, lihat lebih dalam sebelum menghakimi. Tegur dengan hati, bukan dengan marah, bukan dengan emosi. Doakan dia diam-diam, ingatkan dengan kisah dan cinta. Jika perlu, beri batasan dan arahkan ulang niatnya. Tegas guru bukan hanya mengisi pikiran murid, tapi juga menuntun anaknya agar engkau hidup pada proses belajarnya. Semoga engkau menjadi guru atau pembina yang sabar dan lembut, serta dimampukan menghadapi ujian murid dengan hikmah dan keberkahannya. Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Dia bilang gini, kenapa ya adab pamit itu sering dianggap sepele? Padahal Rasulullah saja selalu berpamitan, bahkan untuk perjalanan singkat. Ada 3 pertanyaan yang sekaligus. Terus kedua, kalau kita pergi tanpa kabar, lalu orang-orang khawatir, siapa yang sebenarnya sedang tidak beradab? Yang pergi atau yang menunggu? Yang ketiga, adab itu kan bukan cuma soal sopan santun lisan, tapi juga meninggalkan kesan. Yang pertanyaan ketiga, apa jadinya kalau kita pergi diam-diam lalu hanya meninggalkan tanya? Nah, baik, izin menjawab pertanyaan yang pertama. Yang bertanya tadi, kenapa ya ada pamit itu sering dianggap sepele? Padahal Rasulullah saja selalu berpamitan bahkan untuk perjalanan singkat. Nah, adab pamit memang terlihat sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Rasulullah SAW selalu berpamitan bahkan kepada istrinya saat hendak ke masjid. Ke masjid aja izin. Apalagi mau pergi jauh. Nah, kepada sahabat saat hendak syafa, dan beliau selalu meninggalkan pesan atau doa. Ini menunjukkan bahwa pamit adalah bentuk tanggung jawab penghormatan dan penghargaan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Dalam Islam, ada menunjukkan kesadaran atau keterhubungan sosial dan kasih sayang. Namun di zaman sekarang, ada pamit sering diremehkan karena dianggap tidak penting. Justru itu mencerminkan adab, jiwa, dan kebesaran hati. Adab kecil yang dilanggar bisa melukai hati yang besar. Nah, pertanyaan kedua tadi, kalau kita pergi tanpa kabar, lalu orang-orang khawatir, siapa yang sebenarnya sedang tidak beradab, yang pergi atau yang menunggu? Pertanyaannya sangat tajam ya. Terus dalam banyak adab adalah yang menjaga perasaan, bukan yang menuntut dimengerti. Jika kita tanpa pamit, maka kita membuat orang lain menunggu dalam ketidakpastian. Ini bukan sekedar soal kepergian fisik, tapi juga menyakiti batin orang-orang secara diam-diam. Nabi bersabda, tak dimantau seorang dari kalian sampai ia mencintai saudara sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita tak suka ditinggal tanpa kabar, mengapa kita meninggalkan orang lain tanpa kabar? Jadi, yang pergi tanpa pamit, dialah yang sedang melanggar adab, bukan yang merasa kehilangan. Terus pertanyaan yang ketiga, adab itu kan bukan cuma soal sopan santun lisan, tapi juga kesan. Apa jadinya pergi diam-diam, lalu hanya meninggalkan tanda? Benar, adab bukan hanya di lidah, tapi juga di hati dan dalam jejak yang kita tinggalkan. Jika kita pergi tanpa kabar, kita tidak hanya meninggalkan tubuh dari tempat itu, tapi juga meninggalkan luka yang tak terlihat. Adab adalah seni meninggalkan kenangan baik, bukan pertanyaan menyakitkan. Tempat pamit bisa jadi dianggap padahal efek dalamnya
bisa menimbulkan salah paham, kecurigaan, atau bahkan kehilangan kepercayaan. Orang yang beradab akan tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus berpamitan. Pamit itu bukan hanya soal izin pergi, tapi juga izin menjaga hati. Sabar itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita menghargai hubungan yang Allah hadirkan. Kepergian yang beradab akan selalu meninggalkan doa. Kepergian yang tanpa pamit hanya meninggalkan luka. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang halus akhlaknya dan indah dalam berpamitan. Barakallahu fikum. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, syukuran kasiran kepada OTC telah menjawabnya, nggih. Avanti, ini kerjanya mau ditutup sekarang. Boleh, silakan. Udah malam juga. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah sampai di penghujung acara kajian hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mewakili panitia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri, Ukhti Syifa Alaidrus, dan kepada seluruh peserta yang hadir, baik dari kalangan akhwat maupun iwan. Semoga pertemuan ini diberkahi dan dipertemukan lagi di majelis ilmu selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu jalan acara ini. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kepada Otishiba untuk turun duluan, Gi. Baik. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya semua. Ingat ya guys, jadi jangan pernah meninggalkan satu aja pesan anak, satu pesan anak kalian. Jika kalian pergi tanpa pamit, gimana ya? Jika ingin pergi ataupun ingin pergi dengan teman, ingin pergi dengan siapapun lah itu, setidaknya izin sama orang rumah lu, karena itu sebagian seperti yang saya jelaskan tadi, itu sebagian dari adab. Mungkin kalian nganggap hal sepele, udahlah nanti bisa dikasih tahu kemana mau kemana, ini kemana. Tapi apakah kalian tidak kasihan dengan orang tua kalian yang menunggu kalian, menangisi kalian? Jadi pesan anak, itu ketika kalian pergi, oke? Sekarang sebelumnya maaf ya kalau misalnya ada salah kata, karena saya hanya juga manusia. Dan ingat satu pesan anak kalian. Umur itu nggak ada yang tahu.
jika kalian nih, misalnya kalian pergi tanpa pamit, tanpa apa, apakah kalian tahu di luar sana kalian bakalan selamat? Kalian gak bakalan tahu. Entah kalian kecelakaan, entah kalian kena tabrak lari, dan kalian gak bisa diselamatin. Terus orang-orang juga mau nyelamatin kalian juga gak bisa, karena orang rumah juga orang rumah juga nggak tahu kalau kalian mau di mana. Nah, sedangkan orang-orang di luar juga nggak tahu kamu ini dari mana, jadi nggak bisa mau ngabarin si siapa namanya, si korban ini nggak ada yang tahu alamatnya. Nah, jadi udahlah, kita bagi orang mau ditolongin. Apakah orang itu mau membiayai rumah sakit? Kan enggak. Kan pasti orang tua kita ya. Pasti orang rumah kita yang merawat kita, yang membiayakan kita. Jadi lebih utamakanlah pamit sebelum pergi, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita besok, entah hari ini, entah kan kita tengah tidur. Nih ya, Ana ada cerita. Waktu itu ada keluarga Ana. Padahal malamnya dia sehat-sehat. Malamnya dia masih nelpon anaknya. Terus udah lama, besoknya dia meninggal dalam keadaan tidur. Lihat, dalam keadaan tidur aja dia bisa meninggal. Apalagi kita yang keliuran. Apalagi kita yang keliuran di tengah jalan sana. Kita mau minta tolong siapa kalau di luar sana? Selain keluarga kita nggak ada yang bisa nolongin kita, percaya sama. Nggak ada. Mau sahabat pun, mau sahabat pun mau dibilang sahabat yang gini. Itu aku itu kok selalu ada kok sama kamu. Kalau kamu ada apa-apa cerita aja ke aku. Kalau kamu mau lari pun di rumah aja aku. Iya, sehari 2 hari diterima. Tapi setelah 2 bulan ditendang kalian, beneran. Kalau nggak percaya cobain aja, silakan. Kalau nggak percaya sama saya, silakan. Ditendang kalian. Karena pikirnya gini, kok aku mau ya nampung dia aja nggak kerja, dia aja nggak gini, dia aja cuma numpang makan gratis, yang potong panik orang tuaku lah, dia enak-enak. Nggak ada yang baik di dunia ini kecuali orang tua kita, orang rumah kita. Percaya ada sama Ana. Ingat ya, pokoknya itu aja pesan Ana. Dan ya gini, orang rumah yang kalian tinggal juga nggak tahu yang umurnya, nggak tahu umurnya. Akibat memikirkan kalian yang lari, bisa jadi orang rumah itu kepikiran. Dan siapa tahu pas ditinggal ternyata na'udzubillah min dzalik, meninggal juga. Jadi jangan disepelekan ya. Pamit. Ingat pesan Ana, pamit ketika pergi dari rumah. Jangan pergi tanpa pamit, itu aja pesan Ana. Bahaya bagi kalian. Kenapa Ana bilang bahaya? Pertama, kalau bentar. Karena kalau kalian pamit, kalian bisa didoakan oleh orang rumah supaya kalian selamat, tak terjadi apa-apa kan. Jadi pesan Ana, biasakan pamit walaupun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijab, sanana, itu aja. Baik, maaf. Silakan istirahat, teman-teman. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.